Rekan-rekan pemerhati kasus Subang pada khususnya dan umumnya pencinta keadilan di Indonesia, saya ingin ucapkan terima kasih atas ketekunan rekan-rekan yang senantiasa mengamati perkara ini, karena pada hari ini ujung dari proses pemeriksaan itu sudah selesai, dan berikutnya tinggal upaya untuk memformulasi tuntutan dari pihak kejaksaan dan dari kita pihak penasihat hukum memformulasi pembelaan. Dan jika tidak ada menjawab tahap kedua, replik dan duplik, maka berikutnya adalah putusan dari majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, kita berharap bahwa dalam proses pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli yang berlangsung lebih dari sebulan, kita sudah bisa meneropong atau melihat sisi-sisi kebenaran dari seluruh rangkaian peristiwa yang selama ini kita dengar dari cerita. Nah, kalau fakta persidangan itu tidak hanya cerita, tetapi harus diyakini sebagai sebuah fakta. Tinggal bagaimana para pihak atau stakeholder yang terlibat dalam proses itu memaknai seluruh hal yang tersaji di persidangan. Tujuan dari persidangan ini bukan semata-mata untuk mengadili, untuk menghukum Abi atau membebaskan Abi, tetapi mencari kebenaran dari dakwaan yang ditujukan kepada Abi. Sementara dihukum atau tidak, divonis bersalah atau divonis bebas, itu adalah konsekuensi dari kristalisasi kebenaran yang diproyeksikan selama persidangan. Yang pertama-tama harapan saya adalah bahwa jaksa penuntut umum menyusun dakwaan berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan pengalaman saya, rata-rata penuntut umum itu memformulasi tuntutan. Maaf, tadi saya ingin katakan tuntutan, bukan dakwaan. Tuntutan tetap mereka formulasi dari hasil-hasil BAP. Ya, seringkali, hampir selalu mengabaikan fakta persidangan. Saya berharap kali ini tidak lagi begitu, tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan. Nah, dari sisi saya sebagai penasihat hukum, saya sudah melihat dari dekat alat-alat bukti, barang-barang bukti yang ditampilkan, mendengarkan langsung kesaksian-kesaksian yang dilontarkan oleh para saksi, demikian juga pendapat para ahli, baik dari pihak penuntut maupun dari pihak penasihat hukum, telah menghadirkan satu orang ahli dari kita, yaitu ahli kriminalistik. Saya ingin perlu cerita sedikit tentang ahli kriminalistik, kenapa perlu kita hadirkan tadi itu, untuk memberikan pandangan yang objektif mengenai bagaimana mekanisme prosedur pengolahan TKP dan apa konsekuensinya terhadap upaya pembuktian dalam perkara ini. Karena selama ini yang terjadi, dan semua sudah tahu dari semula, bahwa ada hal-hal yang tidak beres dalam menangani TKP, ada hal-hal yang tidak beres dalam menangani barang bukti, ada hal-hal yang tidak benar dalam menangani tersangka juga. Nah, tadi kita dari penasihat hukum sudah menghadirkan ahli di bidang itu, dan kita sudah mendapatkan perspektif yang
clear dan objektif mengenai penilaian terhadap perlakuan di TKP dan perlakuan terhadap barang bukti. Ada ilmu penting yang tadi terserap oleh saya. Pertama adalah bahwa pengambilan bukti digital itu ternyata menyimpang ya untuk kasus Abi dan untuk kasus pembunuhan Ciseti ini. Kenapa saya katakan menyimpang? Karena prosedurnya harusnya adalah setiap objek yang terkait digital itu harus difoto dulu, difoto kameranya, difoto harddisknya, dan difoto perangkat-perangkat keras lain yang berkaitan dengan itu, baru kemudian bisa diambil langsung ataupun istilahnya tadi itu ditransmisikan ke perangkat lain seperti flash disk, dan kemudian nanti dinilai oleh ahli yang berkaitan dengan digital forensik. Nah, memang disayangkan bahwa digital forensik yang dihadirkan beberapa waktu yang lalu itu tidak bisa menilai originalitas dan berapa tahap kopian dari resources pertama, ya, si resources primer, sehingga menjadi flash disk yang kemudian diserahkan kepada penuntut. Alat uji ahli digital waktu itu hanya alat uji frame. Ketika framenya beberapa waktu yang lalu itu tidak bisa menilai originalitas dan berapa tahap kopian dari resources pertama, ya, si resources primer, sehingga menjadi flash disk yang kemudian diserahkan kepada penuntut. Alat uji ahli digital waktu itu hanya alat uji frame. Ketika framenya konsisten 30 frame per detik, maka dianggap tidak ada distorsi, tidak ada rekayasa. Saya sempat menanyakan apakah bisa diuji, bisa telisik berapa kali pindah dia, berapa kali pindah, berapa kali di copy sampai kopi yang terakhir itu nyampe ke tangan penuntut sebagai alat bukti yang disajikan di persidangan. Waktu itu tidak bisa. Nah, itu satu hal. Kemudian mengenai uang, penyitaan barang bukti berupa uang, ternyata jika jumlahnya itu 100 lembar dalam bentuk lembaran, maka bahkan nomor serinya harus dicatatkan. Pecahannya berapa, nomor serinya apa. Tapi kalau lebih dari 100 cukup dicatatkan tahun emisi dan pecahan berapanya. Nah, kita sudah banyak tahu bahwa penyitaan barang bukti berupa uang di TKP itu jangankan pencatatannya, siapa yang pertama menemukan di TKP juga masih simpang siur, dan bahkan perlakuan terhadap barang bukti berupa uang tersebut benar-benar menyalahi prosedur karena sempat dikembalikan kepada keluarga korban dan kemudian disita beberapa hari kemudian. Nah, ini juga satu hal yang nanti akan kita tuangkan dalam pledoi supaya majelis hakim punya perspektif dalam menilai pertama kali kenapa pembuktian dalam kasus ini sangat sulit, karena memang prosedur dalam penanganan TKP dan pengambilan barang bukti itu banyak yang menyalahi. Saya tidak perlu bicara lagi mengenai bagaimana keadaan status quo TKP telah dilabrak, bagaimana TKP dalam bentuk menguras bak mandi, kemudian sudah tidak dalam keadaan sebagaimana pada tanggal 18
ketika datang lagi tim identifikasi yang didampingi tim dari Polda pada tanggal 20 itu sudah berubah total. Demikian juga ada barang-barang baru yang ada di TKP, diantaranya adalah tangga yang ada di ruang tamu. Kemudian kendaraan yang sudah berpindah. Satu hal lagi yang sempat tadi disampaikan oleh ahli kriminalistik itu adalah bahwa jenazah itu tidak boleh berlama-lama atau tidak boleh dari TKP dibawa dulu ke tempat lain kecuali ke tempat penyimpanan jenazah atau ke tempat otopsi apabila bisa langsung diotopsi pada saat itu juga. Ini juga problem tersendiri di mana di fakta persidangan yang lalu dokter forensik Dr. Fahmi mengemukakan bahwa keadaan jenazah ketika tiba di meja otopsi itu sudah dalam keadaan baju dilucuti. Nah, ini menjadi salah satu penilaian juga nantinya untuk bagi penasihat hukum untuk menilai keterbuktian dakwaan jaksa penuntut umum. Untuk sementara ini itu aja dulu yang ingin saya sampaikan. Satu penekanan saya adalah karena pada dasarnya yang ingin kita selami selama persidangan ini adalah fakta-fakta yang mendukung terselenggaranya keadilan, maka sebaiknya kita fokus pikiran kita, tenaga kita lahir dan batin itu terfokus untuk membahas perkembangan di fakta persidangan, tidak membahas isu-isu pro dan kontra yang bernuansa gosip. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan pengorbanan waktu yang diluangkan oleh rekan-rekan pemerhati kasus Subang ini. Mudah-mudahan nanti di saat jatuhnya putusan merupakan putusan yang benar-benar mewakili rasa keadilan serta pertimbangan-pertimbangan yang objektif dari majelis yang memeriksa perkara ini. Untuk hal-hal yang terkait dengan penyimpangan prosedural dalam menangani perkara ini, baik khususnya di tingkat penyidikan, saya berharap kita nanti melakukan satu gerakan tersendiri untuk menjadikan ini sebagai bahan refleksi, sebagai bahan kritik dan untuk perbaikan institusi penyidik kita ke depan. Apalagi di masa yang akan datang ini akan berlaku hukum acara baru yang sedang digodok di parlemen, di DPR RI. Kita berharap bahwa hukum acara yang akan dihasilkan nanti oleh DPR RI itu ya benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mengakses proses pembuktian. Jadi saya kira sementara itu aja. Jika nanti ada hal-hal yang menarik untuk kita bicarakan, saya akan sampaikan kepada rekan-rekan untuk kita diskusikan, selain untuk memberikan dukungan bagi keadilan, juga untuk menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai prosedur hukum. Demikian. Baik, salam keadilan. Terima kasih Pak Widya. Terima kasih.